Salam sepak bola, Coach Roka. Welcome back to Bola Bung Binder. Thank Baik, you Coach Roka. for invitation for this meeting. So I'm very happy. Thank you. Ya, terima kasih banyak Coach sudah meluangkan waktunya. Nah, Coach sekarang ini kan sedang berada di Australia ya, Coach ya. Ya, Saya dan tentunya viewers dari Bola Bung Binder juga penasaran nih. Kita curious, kita ingin tahu apa saja sih aktivitas dari Coach Roka di Australia sekarang ini? Bisa di-share ke viewers kita? kalau tahun ini 2024 saya mulai dengan 3 job sekaligus di satu klub ya, satu klub Oke, dan klub terbesar Canberra, oke, namanya Gungahlin United. Gungahlin United adalah klub yang dari South Canberra, oke, di mana klub ini ada sekitar termasuk dari first grade atau tim senior, tim junior, girls and women, kita punya sekitar 2.500 pemain. wow, Kita punya 3 level untuk pemain usia dini. Jadi saya masuk di tim ini sebagai direktur metodologi. oke, Tahun pertama saya atur semua. Metodologi adalah cara latihan. Jadi cara latihan ada yang eh, anak-anak yang paling kecil latihan cuma 2 hari per minggu. Habis oke. itu mulai lebih besar 3 kali 4 kali. Jadi saya buat itu tahun pertama, tahun kedua saya sebagai mengkontrol semua sebagai technical director and pelatih atau head coach the tim senior. So tahun ini saya tinggalkan sedikit karena Hmm, lebih banyak sibuk dengan tim senior. oke, Saya sebagai technical director oke, cuma untuk bantu pelatih-pelatih yang dari usia dini U18, oke. 16, 15, 14, 12 boys and girls. Hmm. And fokus di first grade sama timnas senior. Oke, kalau menurut coach, selama ini coach di Australia, bagaimana coach melihat bakat dari para pemain Australia? How much talent is there in Australia? Walaupun coach kan berada di Canberra ya. Ya, saya bisa, sorry tadi saya sebut timnas, jadi tim senior di Ganggalan. Em, saya bisa evaluasi atau menilai talenta-talenta yang saya lihat di Canberra dan apa yang saya sudah melihat di beberapa kompetisi-kompetisi antara antara berapa apa namanya region Australia seperti Oke, Victoria, Melbourne. Memang yes, memang karena ini kota ibu kota dan ini kota oke, kota terbaru di oke, Australia. Jadi pendudukan kan kurang daripada Sydney atau daripada oke, kota yang lain. Jadi sebenarnya talenta-talenta ini menurut saya secara ya, pribadi ya, agak sedikit kurang, oke, agak sedikit kurang oke, karena memang di sini anak-anak punya seberapa macam olahraga. Jadi oke, pilihannya terlalu banyak, jadi ya, nggak fokus cuma di olahraga. Jadi sepak bola juga bukan jadi olahraga nomor satu di Australia, oke, bukan cuma di oke, Canberra, di tempat lain oke, juga sama. oke. Jadi kalau soal talenta, kalau kita mau dibandingkan dengan Indonesia, sebenarnya Indonesia jauh, 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 jauh lebih bagus dan lebih baik daripada Australia in this moment. Oke, oke, oke. Jadi dengan pengalaman coach yang sebelumnya melatih di akademi di Indonesia kan, coach kan pernah melatih di akademi di Indonesia, kemudian coach juga pernah melatih di Persik Kediri, pernah melatih di Arema FC, coach bisa melihat bahwa sebetulnya talenta di Indonesia jauh lebih baik ya coach ya. Ya, sebenarnya keuntungan saya itu di Indonesia, saya mulai karir sebagai pemain, sebagai komentator, sebagai eh, pelatih usia dini, pelatih U15, pelatih eh, tim profesional. Jadi sebenarnya kualitas-kualitas pemain dan keseluruhan dari pemain sepak bola Indonesia saya tahu persis. Saya sangat beruntung. Jadi saya bisa menilai kalau memang bibit-bibit di Indonesia itu sebenarnya lebih gampang
jadi lebih lebih natural, Hmm. tiba-tiba muncul, tiba-tiba Oke. muncul pemain yang bagus. Cuma ya kadang-kadang kita masih masih agak susah untuk kasih ke pemain yang dengan berkualitas seperti itu fasilitas yang bagus. Saya tahu Ya. sekarang PSSI sudah jauh jauh 100% lebih baik daripada zaman dulu. Jadi saya berharap kalau ini sekarang bibit-bibit yang bagus di Indonesia itu sudah dapat fasilitas yang bagus, pelatih-pelatih yang dengan lisensi yang paling tinggi, Ya. bisa bisa di semua klub atau di PSSI sudah ada mulai ada psikolog, sudah ada mulai Hmm. nutrisionis, sudah ada Hmm. mulai spesifik gym. Jadi Hmm. kalau soal bibit, pure bibit, itu sebenarnya Indonesia itu Hmm. nggak harus terlalu merendah diri untuk Oke. menilai, oh kalau kita nggak punya bibit atau kita nggak bisa, ini sebenarnya ini dari mata saya Oke. Oke. langsung, Oke. kalau soal bibit itu Indonesia masih masih banyak, banyak, Mas banyak pemain yang masih berkualitas. lebih banyak ya coach ya. Oke coach, Ya, bicara soal grassroots, ini kan yang terobosan terbaru nih atau progres terbaru ya dari Indonesia, timnas U17 kita nih coach. Baru ya, lolos ke Piala Asia ya. Baru lolos ke ya, Piala Asia bersama juga dengan timnas Australia U17 ya. ya, Dan di ya, Indonesia responnya ya terbagi dua ya. Terbagi dua artinya seperti ini coach. Banyak yang happy bahwa timnas Indonesia U17 kita bisa lolos ke Piala Asia. Tapi banyak ya, juga yang kecewa dengan cara bermain lawan Australia U17 itu yang mereka menilai hanya membuang-buang waktu agar mendapatkan hasil draw. Nah, di ya. Australia responnya seperti apa, Coach? Apakah ada berita atau dinamika seperti di antara netizen kita di Indonesia sama seperti di Australia atau di Australia seperti apa responnya? kita harus bawa kita harus bawa sepak bola dan sosial media itu ke konteks yang berbeda. Itu yang pertama. Kalau Indonesia kita udah nggak bisa lawan. Ini udah gila. Udah, for me is the best supporter, paling banyak orang gila bola itu ada di Indonesia. Itu kita harus nggak bisa disamain. Itu yang pertama. Kalau di Australia itu kan sosial media atau satu klub nggak punya banyak banyak followers, so Oke, mereka itu masih ketinggalan, sangat oke, jauh, sangat oke, jauh. Tapi komentar-komentar antara orang-orang sepak bola adalah ini lagi pada sibuk karena ada sekelompok sekelompok pelatih pelatih oke, yang legenda legenda Australia yang punya satu grup atau mereka itu sangat terpengaruh kepada federasi. oke, oke. Jadi habis ini bisa 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 jadi pelatih U17 diganti. Oh, Ini begitu. secara Yang ini secara ini Australia punya. secara ya, saya dengar dari beberapa pelatih ini akan ada bukan investigasi tapi sedikit mau melihat atau mau dengarkan juga alasan kenapa kau pertandingan seberapa menit itu jalan seperti itu. Hmm, hmm. Iya, Jadi tidak tidak segampang karena kalau di sini lebih jelas memang usia muda itu untuk development. Itu jelas di sini lebih penting daripada satu prestasi. Itu yang harus aku akui kalau memang di sini fokus untuk development itu luar biasa tanpa apapun, tanpa target, tanpa oke, pressure, oke, tanpa oke, oke. anything. So, eh, sekarang kalau kita melihat di Indonesia, kadang-kadang kita masih utamakan prestasi. Oke. But in the end is okay. Iya, Tapi iya, kita harus minta, kalau menurut saya kita harus minta prestasi itu untuk timnas senior. iya, Kalau timnya di bawah itu kita masih kan masih dalam development, masih iya, dalam target utama adalah tim 17, 20, 23, di sini juga ada iya, 23. iya. Ini persiapan pemain untuk menjadi nanti satu pemain terbesar di dalam timnas senior. Oke, betul. Jadi kalau memang secara seperti itu kalau di Indonesia ya sebenarnya nggak tidak gampang untuk oke saya dapat posisi keempat ya, tapi evaluasi evaluasi di sini ini bukan secara
apa yang kamu raih, apa yang kamu menangkan, secaranya berapa, secaranya kayak gimana, apakah kamu main bagus enggak, bagus dalam filosofi sepak bola Australia, berapa pemain yang kamu didik itu nanti udah siap untuk jadi di next level U20 atau U23, jadi evaluasi ya seperti itu. Bukan secara menang, lolos, juara atau tidak juara. Oke. Oke, jadi jika saya tidak salah, jadi apa yang coach coba jelaskan adalah bahwa pelatih-pelatih legenda Australia atau pemain-pemain legenda Australia mengkritisi cara bermain timnas Australia U17 lawan Indonesia U17. Seperti Ada itu. sedikit ada sedikit kritikan seperti itu. Oh, jadi kalau saya melihatnya si coach, sepertinya Australia yang takut dari kita di pertandingan itu. Karena sebenarnya kalau kita melihat kualitasnya pemain Indonesia sebenarnya lebih bagus daripada pemain Australia di saat di U17 atau pertandingan ini ya. Tapi Hmm. ya mereka juga juga harus harus mungkin jaga posisinya. Iya, 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 iya. Tapi sebenarnya ya dua-duanya di umur 17 harusnya habis-habisan. All out. Habis-habisan all out, siapa yang lolos itu karena main lebih bagus, jadi bukan bukan secara mungkin secara tidak langsung ya, ini kan kita nggak bisa spekulasi, tapi secara tidak langsung mereka, saya aman kamu aman, ya udah Iya, kita berdua bisa bisa masuk ke lolos ke empat Piala Asia. ke Piala Piala Asia. Asia. Mereka Iya. ini sudah masuk atau harus masih main kan? Iya, sudah masuk, sudah masuk, sudah masuk, Nah, lolos. jadi kan mereka sudah pastikan posisinya. Jadi sebenarnya Iya, berat juga untuk ambil keputusan. Tapi dari apa yang saya melihat di Australia, mereka selalu prioritaskan permainan daripada satu target. iya, iya, iya. Oke, oke. Coach dari U17 ini sekarang kita naik ke senior langsung nih, Coach. Karena kan U20 Ya, belum ada pertandingan lagi. Oke, apakah Coach mengikuti pertandingan-pertandingan sebelum saya menanyakan pertanyaan saya ingin menanyakan apakah Coach mengikuti permainan dari Timnas Indonesia Senior di kualifikasi Piala Dunia round 3 ini? ya, Oke, saya ikut. oke, oke. Coach ikuti. Oke, yang saya ingin tanyakan, Coach, timnas senior kita sudah mendapatkan 3 poin from 4 match, oke? Nah, Ya, Coach melihat 3 poin ini, dari 3 poin ini, apakah ini 3 poin yang sebetulnya membuka peluang kita lebih besar untuk lolos minimal ke round 4? Dan cara bermain dari timnas senior kita menurut Coach seperti apa nih sejauh ini? Dari round 3 ya, saya nggak ngomong dari round 2 lagi, jadi round 3 nih, 4 match. the last 4 match, right? Ya, Jadi kita mulai dengan eh, Arab, pertandingan pertama sama Australia kan? Arab Saudi, terus Oh, sama Australia, Arab, draw draw, di Arab. yes, Ya. Habis itu em, lawan Arab Australia. coret pelatih kan? Ya, Mancini, ya betul. And De Australia Kemper. also, Australia Ya, also. so jadi itu sudah ada indikasi kalau memang Indonesia sudah ada di jalan yang benar. Gimana caranya atau pemain itu dari mana? Nanti kita bisa bahas sedikit. Yang penting Oke, adalah kalau kita lihat di kualifikasi atau katakanlah eh, saya juga nggak terlalu muda, tapi kalau katakanlah di koran oke, Indonesia Arab draw, Indonesia Australia draw, dua pelatih langsung dicoret. Kenapa? Karena sebenarnya federasi-federasi masih menilai Indonesia harus dimenangkan, Indonesia harus dimenangkan. Ternyata tidak, ternyata udah nggak segampang seperti dulu. Karena sekarang Indonesia udah lebih kuat dan itu bisa dilihat dari apa yang diucapkan dua pelatih ini. Mereka sangat respect, mereka sangat tahu kualitasnya timnas Indonesia di tangan Sintayong sekarang sudah sangat berbeda daripada 3 atau 4 yang lalu. Jadi itu sudah ada satu poin yang oke, sebenarnya ada plus dan oke, minus. oke, Sekarang sekarang semua tim sudah lebih lebih aman karena tahu Indonesia oke, oke. eh,
berbahaya. Kalau Oke, oke, oke. dulu main sangat light, Terbuka. Iya. terbuka, Indonesia nggak akan bikin gol, bla bla. Tapi sekarang mereka sudah mulai, Indonesia sudah bisa draw di Arab, Indonesia bisa draw sama Australia. Jadi harus hati-hati. Jadi sekarang sudah seimbang. Nah, ini momen yang saya berharap daripada timnas Indonesia untuk lebih berani tunjukkan. Sekarang momennya. Kita Oke. udah nggak ada alasan lagi untuk minder. Kita sudah Iya, nggak iya. ada alasan lagi permainan terlalu defensif. Defensifnya Iya. sebenarnya bisa. Tapi kita sudah punya Hmm. pemain dengan kualitas untuk bisa meraih kemenangan. Iya, iya, Jadi iya. kita tinggal berani aja. Secara permainan berani untuk sekarang. Oke, kita sudah dulu. Semoga kita nggak dibanting ya 4-0, 5-0. Habis itu pelan-pelan proses. Iya, Semoga kita bisa draw. iya. Sekarang waktunya tuh ini kita harus menang, dapat poin. 3 poin, Hmm, bukan lagi draw. hmm, hmm, hmm. Kalau kita Iya, lihat klasemen, sekarang Indonesia di nomor 5. Ini saya iya, oke, saya oke. selalu Oke, oke. Iya, iya. dari nomor 5, Oke. 3 poin. Bahrain bisa menangkan atau draw sama Australia di kandang Australia. Jadi Bahrain sebenarnya kuat. Tapi Bahrain gak akan dapat poin di Indonesia. Saya yakin. Susah sekali Bahrain dapat poin di Indonesia. Karena nggak sebegitu kuat. Iya, Kalau iya, iya. kita berani menyerang, Iya, mereka sangat lemah di lini belakang. iya, iya, iya. Iya, Saya hitung kalau kita main di Indonesia lawan China, kita iya. harus menang. Betul, Itu betul. itu harus. Betul, betul. Bahrain kita bisa menang juga. Jadi kita Oke. udah di situ udah 6 poin. 6 Otomatis poin. Bahrain kan, nah, habis itu Bahrain Turun, otomatis kan minus turun. 3 Iya. turun. Kalau Jepang, Australia nanti kita main di sini kita bisa curi poin. Oke, 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 oke. Kita bisa curi poin. Nah, kalau Arab Sorry, saya nggak tahu sorry. sekarang. Sorry, saya interupsi. Ya, Kok coach bisa optimis di Australia kita bisa curi poin? Coach ikutin timnas Australia juga. saya ikut. Mereka juga ada banyak yang pemain yang keturunan yang Iya, keturunan. ya. Tapi zaman sekarang eh, tidak sekuat zaman dulu ya. Zaman Biduka, Iya, 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 KD. iya, iya. Tidak Betul, ada betul. tidak ada pemain yang, dan secara kolektif aku melihat tidak ada permainan yang terlalu istimewa. Iya, betul. Saya setuju. Saya Bisa setuju. lihat kalau memang tim Indonesia sangat kompak, taktikal yang bagus dan bisa counter attack, bisa dapat poin di sini. Dan di sini Iya, euforia ada, oke, oke. tapi supporter di sini akan respect kalau memang Indonesia itu dengan secara taktikal yang kokoh, yang bagus. Di Iya. sini nggak akan ada masalah kalau Australia tiba-tiba Australia nggak dapat 3 poin atau harusnya kalah ya di Oh, sini nggak ada masalah. Jadi kita harus berani. Beda kalau beda dengan atmosfer di Brunei, di Bahrain. Bahrain ya. Nah, beda. Iya, iya. Di sini enggak. Di sini tidak terlalu. Kalau Jepang, Jepang kita masih jauh. Iya, masih Jepang jauh. kita masih jauh, dan saya Iya. sedikit mau ngomong soal Jepang. Saya tahun 97 dengan tim saya Colo-Colo U20, aku ke Jepang untuk mereka itu seperti mau mengenal sepak bola. Dan Oke. tahun tahun 97 mereka itu secara negara bikin aturan, rules atau apa, kompromi atau rencana untuk 50 tahun ke depan mereka harus juara dunia. Oke, oke, oke. 97. Oke. Waktu itu nggak ada satupun pemain dari Jepang yang main di luar. Iya, betul. Sekarang dari 11, 12, 13 pemain yang ada di timnas Jepang semua main di Italia, Iya, England, iya. Scotland. Yes. Jadi proses 50 tahun. Jadi sebenarnya kalau kita mau instan sebenarnya juga susah. Iya, iya, Tapi iya. dengan percaya diri, sekarang yang penting Indonesia sudah masuk, sudah dihitungkan sama tim-tim yang lain. Itu Iya, sudah iya. luar biasa. Iya. Sekarang kita tinggal berani kasih target, kasih Oke. target Oke, oke. eh, pelatih atau pemain atau timnas untuk Iya. mereka harus sekarang mulai mencapai target.
Oke, oke. Ini menarik, Coach bicara soal target karena baru kemarin, Coach. Saya juga baru baca beritanya kemarin. Dari PSSI sudah ada target agar timnas finish di round 3 ini dengan berada di top 4. Artinya ya minimal peringkat 3 atau 4 supaya bisa masuk ke round 4. Karena nanti masuk ke round 4 peluangnya bisa lebih besar lagi karena tim-tim kuat kan kemungkinan sudah lolos ya ke Piala Dunia. Nah, Ya, kalau menurut coach dengan target seperti ini realistis nggak? Kalau menurut coach? wajar. Ya, iya, iya, saya setuju. Sekarang em, ini target dari PSSI ke pelatih dan Iya, staff dan yes, pemain kan. yes, yes, Iya. yes. Sekarang di semua kerja, di semua kerja ada target. Iya, 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 Jadi kamu nggak bisa hindari. Mau ekspektasi terlalu tinggi, mau ekspektasi terlalu rendah, iya. yang jelas itu di table qualification juara di posisi 5. Kenapa nggak kamu bisa kejar posisi 4? Wajar. Sekarang Oke, PSSI sudah kasih semua. oke. Kita Iya, sudah betul. naturalisasi berapa pemain, pemain yang Iya, bagus, pemain di Itali, keturunan, semua itu dalam secara aturan FIFA sudah legal, right? iya, 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 right. Betul. Tidak ada masalah. Jadi Iya, semua oke. Sekarang waktunya untuk kita minta hasilnya. Ini kan sudah panen. iya, Panennya kan istilahnya panennya lebih cepat dari para panen biasa kan? iya, Karena iya, iya, tapi kan wajar. iya, Kenapa iya, tidak? iya, iya, Kenapa tidak? Ini kan langkah langkah dari PSSI dan khusus Pak Thohir itu langkah yang sangat pintar luar biasa. iya, iya, iya. Luar biasa. Betul. Sekarang waktunya, oke, I give you. Sekarang aku minta target. Iya, iya, iya. Tidak ada masalah. Jadi dari target itu, seperti yang saya bilang, kita harus lebih berani. Hmm, hmm, Kalau memang kita mau kalah, sekalian aja dibantai. Tidak masalah. hmm. Kita Tapi kalah berani. 2-0, Tapi tapi maksud berani berani. keluar Jadi menyerang. habis berani, kita sudah mulai bikin pemain itu lebih percaya diri kalau kita bisa bersaing. Kalau memang kita di ronde ini kita gagal, tapi pemain sudah punya pengalaman. Kita harus ambil ambil resiko yang lebih besar. Dan Hmm. kalau kita dapat ya, kenapa tidak? Tapi memang di kertas kelihatan berat. Tapi kenapa? Aku pikir Bahrain bisa kepleset. Iya, 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 Bisa Bahrain. Jadi kita iya, turunkan Bahrain. Sekarang secara statistik atau secara pengalaman saya ya, semua tim yang di dalam satu kompetisi pendek seperti ini yang ganti pelatih itu pasti kan susah. Jadi kita harap momen yang dimana kita mungkin bisa ambil poin juga dari Arab. Mereka iya, baru mau ganti pelatih lagi. iya. Dari Mancini, aku baca mungkin Tite Oh, bukannya dari Herve Renard, Chelsea. Herve Renard, Herve Renard kayaknya udah. Herve Ya. Renard. Oh, kalau kita lihat, kalau kita pintar, kalau kita baca situasi, ini ganti tangan dari Itali ke Prancis, Prancis. Prancis. Sangat berbeda. Jadi itu butuh Oke. waktu, proses. Jadi di situ kita bisa curi. Sama dengan Australia. Australia sudah ganti Iya, pelatih iya, juga. Jadi betul, mereka betul, itu betul. mereka itu lagi nggak seimbang. Iya, gak Jadi kita seimbang. bisa ambil ambil kesempatan ini untuk Iya, paling tidak hmm. sudah bentuk model permainan yang kokoh untuk Indonesia. Oke. Kita kita bukan Itali, jadi Iya, kita nggak punya full full back atau empat defender sangat tinggi yang iya, kuat gitu. iya, No, iya, kita juga nggak punya. Kita bukan Brasil, iya. tapi Sintayong harus cari dengan kemampuan yang dia punya sama staffnya dia itu. Ya ini permainan kita seperti apa? Hmm. Saya masih masih bisa menilai kalau striker tunggal nomor 9 masih terlalu muda. Dia kadang-kadang lost too much ball Iya, 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 eh, dia tidak terlalu kuat. Oke, iya. gimana caranya kalau kita atakin dengan winner? Kita punya winner yang cepat. Hmm, hmm.
Masukin lebih banyak pemain. Kalau winner dapat bola di 3/4, Hmm. masukin lebih banyak pemain gelandang di kotak penalti. Di kotak penalti ya. Hmm. Nah, jadi secara seperti itu, jadi bukan cuma fisiknya kita sudah imbang. Iya, iya, Tidak ada masalah fisik lagi. iya, iya, iya. Sekarang gimana caranya untuk kita bisa kuat, permainan yang jelas. Jadi kalau kita memang kepleset, kita sudah ada bentuknya. Oke, Indonesia harus main seperti ini dimanapun kita bermain. Itu yang saya berharap. Iya, dan sekalian juga perlu ada semacam structure dari starting eleven ya. Artinya starter ini penting juga, kalau menurut saya, supaya chemistry-nya ini terjaga. Sebenarnya kalau zaman sekarang kita kita punya dua sisi. Jadi secara statistik eh, Argentina pas Piala Dunia nggak pernah eh, bermain yang 11 starter, nggak pernah main selalu bersama, Iya, iya, selalu iya. ada ganti. Karena Ada kan aja. sangat ada. Cuma di posisi Indonesia sekarang kita butuh membentuk model permainan dulu. Habis Oke, mulai permainan dulu itu sangat ketat. Contoh, oke, defender kalau lawan punya bola di kanan, kita defender seperti apa? Atau kalau kita punya oke, bola oke. di gelandang bertahan itu dua winner itu seperti apa? Satu yang in, satu yang on, atau Oke. dua-duanya Hmm, ke tengah. Nah, hmm, itu hmm. kalau sudah ada strukturnya dengan terbiasa seperti itu, Iya, nanti siapapun yang masuk yang oke, sudah oke. tahu kalau kita main seperti itu udah lebih gampang. Hmm. Iya, iya, iya. Saya ngerti. Jadi Ya. kalau ini sekarang kalau kita mau bikin model permainan, kita lupain sedikit hasil. Oke. Seharusnya saya setuju lebih banyak katakanlah bisalah ganti dua tiga. Tapi model permainan attacking, defending, transisi seperti apa, di mana kita mau pressure. Oke, Indonesia selalu high pressure. Oke. Jadi siapapun yang masuk, dia udah Iya, tahu kalau harus. kita akan Iya, pressure. betul. Tapi kita Hmm, hmm. bentukan dulu, baru kita mulai ekspekulasi. Tapi dengan secara target dan pressure dari PSSI untuk harus kita dapat Hmm, posisi yang keempat, hmm. ya mungkin Coach Sintayong juga melihat ya ini kita harus menang, jadi mungkin aku ganti. Tapi di semua tim, kalau ini pengalaman saya sendiri itu kita nggak bisa berubah lah, berubah banyak-banyak nama. Yang penting Iya, iya, adalah permainan yang kokoh dulu, baru kita bisa iya. spekulasi. Iya. Oke, Coach. Jadi terima kasih untuk waktunya. Ya, kita sudah bincang cukup banyak. Sebetulnya saya ingin mengundang Coach ke sini karena saya sudah ada studio ini, tapi Coach kan di Australia. Ini gimana? Kangen Ya, Indonesia gak? Kangen saya Indonesia gak? sekarang rencana ini kan habis selesai kompetisi, habis selesai September, kita juara di Jerman. Tahun pertama saya di sini sudah langsung Oke, juara. Jadi very good. habis ini kita mulai latihan November untuk pre-season. Tapi nanti saya Desember mungkin ke Jakarta. Jadi mungkin Oke, coach boleh. Nanti kalau ke Jakarta, ke sini kita ngobrolin, Coach, soal sepak pasti. bola, soal timnas, dan soal coaching juga seperti apa, ya kan, di Ya, Australia. Ya, sudah lama juga. Coach sudah berapa tahun di Australia? ini sudah tahun kedua. Iya, tahun kedua. Oke, oke. Ini sudah tahun Oke, kedua. sukses. Sukses, Coach. Jadi, Terima kasih kita banyak. harapkan yang terbaik bagi timnas Indonesia, dan saya harapkan nanti saya bisa undang Coach lagi untuk episode Oke, selanjutnya. Oke, terima thank kasih. you, Coach. Oke, good luck. Sukses. Thank you.